Halo pemirsa semuanya, bagi para wanita yang belum pernah hamil dan yang baru beberapa minggu menjalani kehamilan, pernahkah kalian berpikir jika nantinya kalian mendapati kehamilan kembar? Kehamilan kembar adalah anugerah ganda, tetapi juga lebih berisiko daripada kehamilan tunggal. Oleh karena itu, belajar banyak memahami kehamilan kembar dan bagaimana menjalani kesehariannya adalah hal yang bermanfaat sebelum si kembar tiba. Baiklah, kita mulai dari yang pertama. Nomor 1, kemungkinan hamil anak kembar secara alami terjadi saat usia 30-an dan 40-an. Kita semua mendengar bahwa semakin tua usia kita, semakin sulit untuk hamil, tapi itu sebenarnya bisa membuat kehamilan kembar lebih mungkin terjadi. Begitu memasuki usia 30-an dan 40-an, siklus ovulasi tidak teratur lagi. Jika Anda mengalami siklus tidak teratur dan berovulasi, dan jika berlanjut terjadi pembuahan, maka Anda bisa berovulasi 2 folikel sekaligus, sehingga menyebabkan kehamilan kembar terjadi tanpa bantuan teknologi reproduksi apapun. Nomor 2, membutuhkan asam folat lebih banyak. Ketika Anda mengandung anak kembar, Anda membutuhkan lebih banyak asam folat untuk membantu mencegah cacat lahir, yaitu 1 mg asam folat per hari untuk kehamilan kembar, dan 0,4 mg untuk kehamilan tunggal. Asam folat diketahui dapat mengurangi risiko cacat lahir tabung saraf, seperti spina bifida. Nomor 3, lebih banyak kunjungan ke dokter jika hamil kembar. Kehamilan kembar membutuhkan lebih banyak pemantauan daripada kehamilan tunggal. USG cenderung lebih sering dilakukan untuk memeriksa pertumbuhan pada kehamilan kembar. Anda juga mungkin harus menjalani tes janin 2 kali seminggu saat Anda semakin dekat dengan tanggal jatuh tempo. Nomor 4, mual-mual dan muntah pada pagi hari akan lebih buruk. Kita tahu bahwa kadar hormon HCG lebih tinggi pada kehamilan kembar, sehingga wanita yang mengandung bayi kembar akan mengalami mual dan muntah yang lebih tinggi pada trimester pertama, yang akan mereda dalam 12 hingga 14 minggu kehamilan. Nomor 5, keluar bercak lebih sering terjadi. Ketika Anda mendapati bercak pada trimester pertama, itu kemungkinan mengalami keguguran, dan keguguran lebih sering terjadi pada kehamilan kembar. Jika Anda mendapati bercak, jangan panik dulu. Keluar sedikit bercak tanpa terjadi kram memang melegakan, tetapi ketika Anda kram, mengeluarkan gumpalan dan pendarahan aktif, itu adalah tanda bahwa sesuatu sedang terjadi yang harus membutuhkan pertolongan medis. Kita lanjut nomor 6. Risiko terkena diabetes gestasional lebih tinggi. Diabetes gestasional bisa berarti akan memiliki bayi yang lebih besar dan memerlukan operasi sesar. Tetapi bayi kembar cenderung bukan bayi yang besar. Nomor 7. Risiko preeklamsia selama kehamilan lebih tinggi pada kehamilan kembar. Sampai saat ini, apa yang menyebabkan preeklamsia belum diketahui secara pasti, tetapi lebih sering pada kehamilan kembar. Preeklamsia ditandai dengan tekanan darah tinggi, protein dalam urin, dan terkadang pembengkakan di kaki. Nomor 8, persalinan datang lebih awal. Sebagian besar wanita yang mengandung bayi kembar akan melahirkan pada usia 36 hingga 37 minggu. Kalau kehamilan tunggal bisa mencapai usia 40 minggu. Kehamilan kembar berisiko lebih tinggi mengalami persalinan prematur. Yang terakhir, nomor 9, operasi sesar lebih sering terjadi pada kehamilan kembar. Kemungkinan menjalani operasi sesar lebih tinggi pada kehamilan kembar.